Selamat bertemu lagi dalam praktikum genetika. Kali ini praktikum yang akan kita lakukan adalah tentang gen ganda atau poligen. Poligen itu merupakan suatu seri gen ganda yang menentukan sifat secara kuantitatif. Dalam hal ini, pewarisan sifat dikendalikan oleh lebih dari satu gen pada lokus yang berbeda dalam kromosom yang sama atau berlainan. Pertama kali gen ganda ini ditemukan atau dikemukakan oleh Reuter tahun 1760 saat menyilangkan tanaman tembakau dengan dua sifat beda. Tapi keturunan yang didapat pada F1 adalah intermediate. Sedangkan pada F2-nya terdapat banyak variasi yang muncul antara kedua tanaman induknya tersebut. Sifat keturunan terlihat berderajat atau bergradasi berdasarkan intensitas dari ekspresi sifat itu. Variasi atau sifat keturunan yang dipengaruhi oleh gen ganda, contoh pada tumbuhan misalnya tinggi tumbuhan, berat, waktu yang diperlukan untuk menjadi dewasa. Pada manusia bisa tinggi tubuh, pigmentasi kulit, kemudian rigi jari, dan juga warna pada iris mata. Untuk praktikum yang bisa dilakukan oleh kita adalah pengamatan tipe sidik jari dan menghitung rigi jari tersebut. Apabila kita perhatikan, tipe sidik jari itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah loop, yang kedua adalah arch, yang ketiga adalah whorl. Untuk kriteria masing-masing, kita bisa lihat berdasarkan titik triradius. Titik triradius adalah pertemuan antara 3 garis yang bertumpu pada satu titik. Nah, untuk loop biasanya memiliki 1 triradius. Nah, untuk arch biasanya tidak ada triradiusnya. Sementara untuk whorl itu bisa 2 triradiusnya. Untuk pengamatan tipe sidik jari, kita lakukan cara kerja ke-1. Pertama, siapkan tinta stempel dan kertas HVS 1 lembar. Kemudian tulis dalam kertas HVS tangan kanan dan tangan kiri. Bisa juga dibuat tabel. Kemudian setelah jari diberi tinta, dicetakkan ke kertas HVS tersebut atau kepada tabel yang sudah disiapkan. Sebagai contoh, misalnya Nabila mencetakkan ibu jari. Nah, kita bisa tulis kanan, kemudian telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Begitupun untuk tangan kiri. Kemudian dicetakkan hasilnya untuk ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Selanjutnya, tuliskan tipe yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian jumlahkan untuk data kelas. Data yang diperoleh merupakan data hasil observasi. Kemudian kita bisa uji data yang diperoleh dengan chi-square ya, dengan ketentuan loop itu ekspektasinya sekitar 65-70%, arch itu 5-10%, whorl 25-30% di dalam populasi manusia. Jadi untuk ekspektasi bisa dipilih, disesuaikan saja untuk angka jadi 100% totalnya. Jadi misalnya loop kita ambil 65, arch misalnya kita ambil 5, maka untuk whorl kita bisa ambil 30. Begitupun kalau misalnya loop kita ambil 70%, arch diambil 5%, sehingga whorlnya 25%. Cara kerja kedua yaitu untuk menghitung rigi jari. Ini ternyata juga memiliki karakter yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Cara kerjanya adalah hitunglah rigi jari dari masing-masing jari. Jumlahkan semua rigi jari dari semua jari tangan. Nah, jadi misalnya tadi Nabila mencetakkan tipe-tipe rigi jarinya, kemudian hitunglah dari titik triradius sampai titik tengah ada berapa garis yang diperoleh. Untuk loop, karena loop hanya memiliki 1 triradius maka itu lebih gampang. Tetapi untuk
wall karena memiliki 2 titik triradius, maka perhitungan dilakukan dari garis yang terpanjang memiliki garis rigi-riginya. Jadi kalau misalnya dari satu titik memiliki 15, dari satu titik lain memiliki 10, maka yang diambil datanya adalah yang 15. Kemudian jumlah rata-rata rigi jari dalam populasi, wanita 127 dan laki-laki 144. Nah, hitunglah data yang diperoleh dengan chi-square, rata-rata yang ditentukan. Cara kerja ketiga adalah mengamati iris pada bola mata. Yaitu cara kerjanya adalah buatlah foto dari kedua mata Anda, kemudian identifikasi warna iris dari masing-masing mata dengan membandingkan gambar berikut. Ini gambarnya sudah tersedia, silahkan dibandingkan. Dan pertanyaannya adalah, untuk populasi orang Indonesia, mana yang paling banyak ditemukan? Selamat melakukan praktikum genetika.